Oke, ini APBN 2023 ya, jadi sudah ada rencangannya, dan terkait APBN 2023 di mana belanja negara itu sampai dengan 3.000 triliun, yang diantaranya untuk pendidikan, kesehatan, layanan publik, infrastruktur, subsidi, dan lain-lain. Nah, adapun penerimaan negara 2.400 sekian. Nah, yang mana penerimaan pajak di situ berperan sampai dengan 82,5%. Ya, adapun sifat pajak yang kita kenal ya, pajak pusat itu sifatnya self assessment, yaitu wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri yang terutang. Nah, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Wajib pajak orang pribadi atau badan itu meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, kita masuk ke pekerjaan bebas nih. Jadi pekerjaan bebas ini pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Di antaranya jenis pekerjaan bebas itu ada pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, atau aktuaris, lalu ada agen asuransi, agen iklan, pengarang, peneliti, penerjemah, ya, dan lain-lain. Pemain musik juga bisa masuk pekerjaan bebas. Nah, lalu apa nih kewajiban wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas? Yang pertama, yaitu daftar, ya, mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, lalu menghitung sendiri pajak yang terutang, lalu store jika ada pajak yang terutangnya, dan terakhir lapor, ya, lapor pada SPT tahunan. Nah, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Adapun daftar bisa melalui website irek.pajak.go.id. Adapun yang perlu disiapkan yaitu email, KTP, dan kartu keluarga. Nah, setelah kita memiliki NPWP, jangan lupa kita aktivasi e-fin. Gunanya apa? Nanti gunanya untuk pelaporan tahunan, lalu membuat billing untuk menyetorkan pajak, dan lain sebagainya. Intinya e-fin ini buat membuka akun DJP online, ya. Nah, lalu kewajiban diantaranya pajak penghasilan, lalu yang kedua PPN. Nah, PPN ini khusus untuk yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi jika non PKP itu cukup kewajibannya atas PPh-nya saja. Masuk ke pajak penghasilan. Nah, yang kita kenal ini ada terkait laporan tahunan, ya, ada pembukuan dan pencatatan. Jadi sebelum menghitung pajak, untuk mengetahui penghasilan neto, maka WPOP pekerja bebas harus melakukan pembukuan atau pencatatan. Nah, WPOP pekerja bebas yang peredaran brutonya masih di bawah 4,8 miliar setahun, itu boleh menghitung besarnya penghasilan neto menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, dengan syarat memberitahukan nih kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu maksimal 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Nah, itu diberitahukan bisa melalui DJP online. Nah, wajib pajak pekerja bebas yang tidak memberitahukan penggunaan norma tadi, itu dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, ya. Jadi karena tidak mengajukan menggunakan norma, maka dianggap memilih untuk menggunakan pembukuan. Nah, pencatatan ini terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Maaf, suara saya masih putus-putus atau sudah jelas? Oke, saya lanjutkan, ya. Jadi pembukuan dan pencatatan, ya. Jadi jika
seorang pribadi pekerja bebas omset di bawah 4,8 miliar dan dia menggunakan memberitahukan penggunaan norma maksimal 3 bulan pertama pada tahun pajak bersangkutan, maka atas pekerja bebas tersebut berhak menggunakan norma. Nah, bagaimana nih yang omsetnya bagaimana yang tidak menyampaikan norma? Nah, dia maka dianggap pembukuan. Seperti yang dijelaskan slide sebelumnya tadi ya. Nah, ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah memberitahukan penggunaan norma, penghitungan norma. Ya, adapun misal nih ingin menggunakan NPPN pada tahun 2023, ya makanya harus diajukan pemberitahuan maksimal di Maret 2023. Ya, jadi kalau atas laporan SPT 2022, maka beliau harus menyampaikan penggunaan NPPN maksimal di Maret 2022. Caranya login DJP online, lalu pilih layanan, lalu info KSWP, info KSWP ada gambarnya, diklik. Lalu untuk keperluan apa? Nah, itu bisa dipilih ya. Ada untuk pemberitahuan penggunaan NPPN. Nah, jika statusnya terpenuhi semua, nah itu tinggal dicetak BPS. Nah, lalu nanti surat pemberitahuan NPPN itu sukses dikirimkan atau sudah diajukan. Nah, ini gambaran cara menghitung menggunakan NPPN ya. Untuk omset yang di bawah 4,8 miliar. Ya, jadi penghasilan bruto atau omset itu karena dia menggunakan NPPN, maka dia berhak atas normanya. Jadi rumusnya norma dikali penghasilan bruto. Nah, itu disebutnya penghasilan neto. Nah, atas penghasilan neto tersebut dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Hasilnya disebut penghasilan kena pajak. Nah, atas penghasilan kena pajak tersebutlah yang dikalikan tarif untuk mencari PPh terutangnya. Kayak gitu kira-kira cara perhitungannya ya. Nanti mungkin contoh kasus lebih detail akan kita sampaikan. Nah, ini adapun untuk cara menghitung menggunakan pembukuan. Pembukuan itu untuk omset yang di atas 4,8 miliar atau yang tidak menyampaikan penggunaan norma. Bagaimana caranya? Itu omset dikurangin biaya usaha, ketemu neto. Nah, dari neto tersebut dikurangi PTKP, lalu dikalikan tarif, sehingga ketemulah pajak terutangnya. Ya, jadi bedanya kalau pembukuan itu dikurangi biaya untuk mencari penghasilan netonya. Nah, kalau penggunaan norma itu langsung dikalikan persentase normanya. Misal kalau dokter tuh 50%, nah itu normanya. Nah, ini PTKP-nya ya, kita kilas melihat di sini ada untuk diri wajib pajak sendiri itu PTKP setahun 54 juta, lalu tambahan untuk atas status kawin 4.500.000, lalu tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ya istri bekerja 54 juta, lalu tambahan anggota keluarga sedarah dan dalam garis lurus turunan yang maksimum 3 orang itu 4.500.000. Lalu ada perubahan layer tarif nih, pasal 17. Untuk tarif paling rendah 5% itu sekarang rentang penghasilannya 0 sampai 60 juta. Lalu tarif keduanya 60 sampai 250. Lalu tarif yang ketiga 25% itu 250 sampai 500. Lalu ada tarif baru lagi keempat tuh 500 sampai 5 miliar. Itu rentang yang barunya 30%, dan tarif terakhir di atas 5 miliar tuh tarifnya 35% dan berlaku progresif ya. Nah, ini kira-kira gambaran PTKP-nya ya. Nah, tadi setelah kita hitung
Sekarang store-nya, cara store itu kita dengan membuat kode billing. Ya, kode billing bisa di DJP online atau aplikasi M-Pajak. Nah, dengan kode jenis pajak itu 411125 itu atas PP orang pribadi, dan kode jenis setorannya untuk tahunan ini 200. Ya, untuk tahunan 200 atau kalau untuk bulanan 100. Nah, jadi atas PP tahunan gunakannya kode jenis yang tahunan ya 200. Nah, terus lapor ini setahun sekali ya, paling telat 31 Maret tahun berikutnya. Sama seperti kewajiban orang pribadi pegawai. Dia orang pribadi tuh lapor SPT 31 Maret paling telat ya. Nah, untuk SPT kurang bayar, PPh wajib di store sebelum lapor SPT tahunan. Jadi bisa pada tanggal yang sama, intinya sebelum melaporkan SPT tahunan. Lalu bagaimana jika tidak ada pajak yang distorkan? Tetap harus lapor SPT ya. Tetap harus lapor SPT. Nah, sanksinya bagaimana nih? Jika telat lapor, itu akan ada potensi denda sebesar 100.000, dan kalau telat setor itu sanksinya bunga yang tiap per 3 bulan itu diupdate ya di website pajak.go.id. Terkait besaran bunganya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Untuk selanjutnya terkait SPT akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Jaki. Silakan, Mas Jaki, dilanjutkan. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya melanjutkan ya pembahasan dari Mas Haris. Nah, tadi kan, sebelumnya mungkin disampaikan ya, kalau saya lihat dari peserta Zoom ini macam-macam ya, ada dari CV juga. Tapi mohon izin, materi kali ini itu tentang wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Ya, contohnya tadi seperti dijelaskan ya, ada dokter, arsitek, akuntan, notaris, dan sebagainya. Kalau mau ikutin juga nggak apa-apa, tapi ini sebenarnya materinya untuk pekerja bebas gitu maksudnya. Jadi nanti jangan sampai bingung, karena mungkin untuk CV atau PT nanti treatment pajaknya ya agak berbeda gitu ya. Oke, selanjutnya untuk pelaporan SPT. Jadi SPT itu ya kepanjangan dari surat pemberitahuan, yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta atau kewajiban sedangkan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk SPT sendiri itu ada dua jenis ya, maksudnya dua cara penyampaian, ada SPT secara elektronik dan SPT manual ya. Kalau elektronik itu kalau yang gratis bisa di website DJP online, ini punya pajak, atau mungkin yang berbayar ada di PJAP, penyedia jasa layanan aplikasi perpajakan. Jadi ini pihak swasta yang bekerja sama dengan Ditjen Pajak ya, diberi izin oleh Ditjen Pajak untuk membuat aplikasi pelaporan sendiri gitu. Kemudian ada juga SPT manual. Kalau SPT manual ini jadi masih masih nulis atau masih ngisi di kertas. Nanti penyampaiannya bisa langsung ke TPT KPP terdaftar atau bisa kirim pos atau jasa ekspedisi ya. Nah, terus ketentuannya bagi wajib pajak yang pernah lapor SPT elektronik ya, pelaporan selanjutnya harus dengan SPT elektronik. Jadi kalau misal Bapak Ibu di sini tahun lalu sudah pakai DJP online ya, e-filing atau e-form, nah untuk sekarang wajib di DJP online lagi ya, jadi nggak bisa kembali ke manual atau bentuk kertas. Nah, untuk pekerja bebas sendiri ya, itu nanti lapornya menggunakan e-form, menu e-form di DJP online. Ya, jadi e-form itu cara penyampaian SPT tahunan ya secara offline, nanti ngisi tuh di formulir ya pada aplikasi Adobe Reader DC dan menyampaikannya di website DJP online. Nah, ini yang perlu disiapkan untuk wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Yang pertama ada laporan keuangan ya, laba rugi dan neraca.
Ini untuk omsetnya yang lebih dari 4,8 miliar atau melakukan pembukuan. Ya, kalau hanya melakukan pencatatan dan menghitungnya menggunakan norma, tidak perlu membuat laporan keuangan. Kemudian ada surat pernyataan tidak ada kegiatan. Ini kalau misal di tahun itu nggak ada kegiatan. Ya, kemudian daftar harta, utang, keluarga, dan bukti penyetoran zakat atau sumbangan keagamaan wajib ya jika ada. Nanti kalau untuk e-form sendiri, nanti lapornya harus menggunakan laptop atau komputer, jadi sementara nggak bisa di HP. Ya, kemudian yang pastinya harus ada koneksi internet dan komputer atau laptopnya sudah terinstall Adobe Reader DC 32 bit. Jadi ini untuk pembaca PDF ya. Jadi PDF-nya nggak bisa dibuka di sembarang pembaca PDF seperti Voxit dan lain-lain ya. Jadi digunakan hanya bisa dibuka di Adobe Reader DC. Ini contohnya ya, contoh kasusnya misal Dr. Ali, seorang dokter gigi, status PTKP K3. Ya, selama tahun 2022, Dr. Ali menerima penghasilan dari praktek dokter di Rumah Sakit Sumber Sehat sebagai berikut. Nah, ini penghasilan Dr. Ali dari rumah sakit ya per bulan dan PPh 21-nya sudah dipotong oleh pihak rumah sakit sekian ya dari Januari sampai Desember. Nah, selain itu, Dr. Ali juga membuka praktek dokter di rumahnya. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan, penghasilan dokter dari praktek di rumah selama tahun 2022 adalah 700 juta. Ya, Dr. Ali menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN untuk tahun 2022 pada bulan Maret 2022, sehingga Dr. Ali berhak melakukan pencatatan dan menggunakan norma. Nah, pertanyaannya, laporkan SPT tahunan 2022. Nah, jika statusnya kurang bayar, ya lakukan penyetoran pajak. Namun jika statusnya lebih bayar, apa yang harus dilakukan Dr. Ali? Ini kayak soal kuliah ya. Jadi seperti ini soalnya. Oke, nah cara lapornya yang pertama login DJP online, ya kemudian ketikkan NPWP-nya, password, kode keamanan dan login. Ya kalau belum pernah login DJP online, silakan klik daftar di sini ada. Nah, kalau belum punya EVIN, minta dulu EVIN-nya ke KPP terdaftar. Ya, setelah minta EVIN itu digunakan untuk registrasi DJP online. Setelah registrasi, baru bisa login DJP online. Ya, kemudian kalau sudah bisa login, klik lapor, kemudian pilih e-form PDF, ya, kemudian pilih buat SPT, kemudian pilih Anda melakukan pekerjaan bebas, pilih iya, ya, kemudian pilih e-form SPT tahunan orang pribadi, formulir 1770. Ya, kemudian pilih tahun pajaknya, kalau sekarang berarti 2022, ya, pilih normal, kalau pembetulan pilih pembetulan, kemudian token dikirim ke email, ya, kemudian klik permintaan. Nah, ketika klik permintaan, maka formulir otomatis terdownload ya. Nah, ketika klik permintaan, formulir otomatis terdownload dan ada token yang terkirim ke email. Nah, bagi yang belum ada Adobe Reader DC di laptop atau komputernya, silakan unduh dulu Adobe Reader DC di sini. Di menu e-form ada tautan untuk mengunduh Adobe Reader ya. Nanti diunduh dulu ya di sini. Nah, kalau sudah terunduh, nanti formulirnya dibuka di Adobe Reader DC. Jadi jangan langsung klik dua kali ya, tapi klik kanan terus open with Adobe Reader DC. Yang pertama nanti isi di lampiran 4 ya, ini daftar harta. Diisi hartanya ya. Kemudian diisi juga utangnya kalau ada, kemudian daftar keluarga. Nah, kemudian di lampiran 3 itu penghasilan yang dikenakan PPh final ya, seperti bunga deposito, tabungan, obligasi, penjualan saham, hadiah undian. Ini diisi kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak usah.
Nah, kemudian di bawahnya itu ada penghasilan yang bukan objek pajak, misal kayak bantuan, sumbangan hibah, warisan, dan lain-lain. Ya, diisi kalau ada, kalau nggak usah, kalau nggak ada, nggak usah diisi. Kemudian di lampiran 2, nah ini diisi bukti potongnya. Tadi kan dalam kasusnya Dokter Ali menerima bukti potong ya, dipotong PP 21 oleh pihak rumah sakit. Nah, jadi diisi di sini di lampiran 2 bukti potongnya. Ada nama pemotong, NPWP, nomor bukti potong, jenis pajaknya, dan jumlah PP yang dipotong. Ini kalau misal bukti potongnya banyak, Bapak Ibu bisa menggunakan menu import data ya. Jadi diketik dulu di Excel ya, nanti import data. Nanti langsung masuk seperti ini. Nah, kemudian di lampiran 1 di bagian B, nah ini untuk tadi kasusnya dokter ya. Dokter yang pertama pilih pencatatan. Nah, kemudian peredaran usahanya ditulis nih. Kan tadi dari praktek dokternya saja 700 juta, kemudian dari rumah sakit 1,3 M, berarti kan jumlahnya 2 M. Nanti peredaran usaha 2 M, nanti normanya itu untuk dokter 50%. Ya, untuk presentasi norma bagi yang lain kayak misal akuntan atau arsitek atau notaris atau aktuaris bisa lihat di sini. Ya, di situ ada semua normanya berapa sih. Nah, jadi norma itu dia mempermudah ya, jadi nggak usah pembukuan, nggak usah ngitung-ngitung biaya, jadi langsung dikali berapa normanya, nanti dapat penghasilan netonya berapa gitu. Jadi misal omsetnya dokter 2 miliar, norma 50 berarti netnya dia 1 miliar gitu. Nah, nanti di bawahnya ini kalau dokter tenaga ahli nggak usah ya. Ini bagian C ini untuk eh, pegawai tetap ya, untuk pegawai tetap. Kemudian di bawahnya untuk penghasilan lain jika ada, misal seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dari hadiah, keuntungan dari pengalihan harta dan lain-lain. Kalau ada diisi, kalau nggak ada nggak perlu. Nah, kemudian di induk, nah contohnya kan netnya 1 miliar ya, kemudian PTKP-nya K3 72 juta, nah penghasilan kena pajaknya 928 juta, maka PPh terutangnya 223 juta 400. Nah, kemudian sudah dipotong pihak lain 139 juta. Nah, jadi PP yang di-store sendiri 84 400. Nah, ini yang harus di-storekan oleh Dokter Ali. Nah, jadi intinya sih Bapak Ibu bagi pekerja bebas kalau tanya berapa sih pajak saya, maka silakan isi dulu di e-form. Nanti di e-form itu dia ngitung sendiri pajak yang harus Bapak Ibu bayar itu berapa. Ya, jadi pajaknya itu ya bergantung dengan penghasilan bruto atau omset dan penghasilan neto Bapak Ibu gitu. Nanti di form dia ngitung sendiri berapa sih pajak yang harus dibayar. Nah, untuk kasus dokter Ali ini ternyata pajaknya setahun 84.400. Nah, ini harus di-store dulu. Nah, cara store-nya tadi sudah dijelaskan Pak Haris ya, buat billing dan store di bank atau kantor pos. Nah, setelah di-store, nanti klik selanjutnya, kemudian unggah lampiran laporan keuangan jika melakukan pembukuan. Jika melakukan pencatatan cukup unggah apa sih daftar peredaran bruto atau daftar omset per bulan ya. Kemudian di bawahnya ini tambah NTPN. Jadi kalau setelah Bapak Ibu bayar di bank itu nanti dapat bukti store. Nah, dalam bukti store itu ada kode NTPN. Kode NTPN-nya yang diinput di sini. Nanti klik tambah, di input NTPN-nya, kemudian masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email, ya, kemudian klik submit. Nanti kalau sudah, nanti di menu arsip SPT paling atas itu bakal muncul daftarnya ya, SPT 2022 ya. Dan bukti penerimaan elektronik juga dikirimkan ke email. Nah, gimana kalau lebih bayar? Tadi kan kurang bayar ya. Kalau kurang bayar, maka
disetor kurang bayarnya. Kalau lebih bayar, misal dihitung-hitung di e-form lebih bayar 7.700.000 ya, misal ini. Lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar maka di sini di nomor 19 di e-form ada pilihannya. Ya, bisa direstitusikan atau bisa dikembalikan dengan SKP PKP pasal 17D. Ini bedanya apa? Ya, kalau direstitusikan itu namanya prosedur biasa. Jadi nanti tindak lanjutnya melalui pemeriksaan, melalui audit pajak. Ya, kalau 17C itu wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Ya, dia mempunyai keputusan dari KPP, dari kepala KPP bahwa dia itu wajib pajak yang patuh. Jadi boleh menggunakan 17C. Untuk informasi di KPP Cibinong setahu kami nggak ada. Ya, yang paling banyak adalah 17D. Nah, ini mempunyai persyaratan tertentu. Nah, untuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas itu lebih bayarnya maksimal 100 juta. Jadi, kalau lebih bayarnya kurang dari 100 juta, misalnya ini cuma 7 juta nih, maka centang yang 17D. Nah, kalau lebih bayarnya lebih dari 100 juta, maka centang yang A direstitusikan gitu. Jadi kalau lebih bayarnya kurang dari 100 juta, nanti prosedurnya melalui penelitian ya, itu lebih mudah daripada pemeriksaan. Kalau lebih bayarnya lebih dari 100 juta, nanti prosedurnya melalui pemeriksaan. Nah, nanti upload file sama ya, upload file kemudian submit. Jadi nggak ada kolom NTPN kalau lebih bayar. Oke, nah ini tindak lanjutnya ya, lebih bayar. Kalau misal Bapak Ibu SPT-nya lebih bayar, maka yang pertama KPP akan meneliti kelengkapannya. Ya, jika tidak lengkap, maka nanti akan diberikan surat permintaan kelengkapan. Ya, maksimal 30 hari sejak tanggal bukti penerimaan elektronik. Misal Bapak Ibu mengakui ada zakat ya, tapi tidak melampirkan bukti setoran zakat, maka nanti akan diminta oleh KPP bukti setor zakatnya. Atau Bapak Ibu mengakui ada pemotongan PPh dari pihak lain. Ya, tadi kayak Dokter Adi kan dipotong nih PPh-nya oleh rumah sakit, tapi tidak melampirkan bukti potongnya, maka nanti akan dimintakan lampirannya gitu intinya. Kalau sudah lengkap, maka KPP akan melanjutkan wajib pajak melengkapi SPT, tanggal terima SPT yang diminta kelengkapan adalah tanggal SPT dilengkapi. Nah, jika 30 hari WP tidak melengkapi SPT, nah KPP menerbitkan surat SPT dianggap tidak disampaikan. Jadi misal tadi ngakui ada zakat ya, tapi nggak ada buktinya, nanti KPP minta bukti. Nah, kalau sampai 30 hari sejak surat KPP minta bukti itu nggak ada tanggapan, maka KPP bisa menerbitkan surat SPT dianggap disampaikan, tidak disampaikan. Jadi SPT-nya kami hapus ya, karena permintaan kelengkapan kami belum digubris sama wajib pajak. Nanti wajib pajak diminta lapor ulang SPT-nya gitu. Nah, jika SPT-nya sudah lengkap, nanti dilanjutkan ke proses pemeriksaan atau penelitian. Nah, bedanya, kalau pemeriksaan ini lebih lama ya, maksimal 12 bulan. Kalau penelitian 17D itu hanya 15 hari ya. Jadi kalau lebih bayarnya 100 juta, nanti pilihnya 17D, maka akan diteliti selama 15 hari. Nah, kalau setelah diteliti selama 15 hari ini ternyata benar lebih bayar, nah maka akan KPP mengirimkan surat permintaan nomor rekening. Nah, kemudian wajib pajak menyampaikan nomor rekening dan akan dikembalikan setelah 30 hari kemudian. Jadi totalnya 17D ini 45 hari ya. 15 hari untuk meneliti, 30 hari untuk pengembalian restitusinya, nilai lebih bayarnya. Nah, kalau misal setelah diteliti SPT-nya itu tidak lebih bayar ya, menurut perhitungan peneliti itu tidak lebih bayar, maka akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan. Nah, nanti diaudit saya maksimal 12 bulan.
Gitu. Nah, selanjutnya untuk PPN ini hanya untuk yang PKP ya. Misal ada dokter yang PKP atau arsitek yang PKP gitu atau notaris yang PKP misal. Nah, ini dia juga memungut PPN ya. Untuk non PKP tidak ada kewajiban PPN dan setahu kami untuk orang pribadi jarang yang PKP. Nah, PPN itu adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa. PPN hanya dipungut, di-store, dan dilaporkan oleh PKP. Kemudian PKP itu apa? PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Kemudian ada yang namanya pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 M. Jadi pengusaha kecil tidak wajib PKP. Pengusaha kecil boleh PKP, pengusaha kecil yang memilih PKP harus melakukan kewajiban PKP. Jadi misal dokter Ali tadi penghasilannya kan setahun 2 miliar, maka dokter Ali tidak wajib PKP. Nah, kalau misal dokter Ali penghasilannya itu lebih dari 4,8 miliar sama setahun, misal Ibu masih ada? Hmm? Mohon maaf Bapak Ibu, internetnya terputus ya. Kita lanjutkan lagi, mohon izin sedikit lagi. Oke, sampai mana tuh? PPN ya Mas? Ya, untuk kewajiban pajak yang kedua adalah PPN atau pajak penambahan nilai. Nah, ini PPN dikenakan hanya untuk PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi untuk non PKP itu tidak wajib PPN. Jadi misal dokter dia PKP maka dokter wajib memungut PPN. Tapi kalau si dokternya nggak PKP maka dokter tidak perlu memungut PPN. Nah, PPN sendiri yaitu pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa. PPN hanya dipungut, di-store, dan dilapor oleh PKP. Kemudian pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Kemudian ada yang namanya pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Ya, pengusaha kecil ini tidak wajib menjadi PKP. Tapi pengusaha kecil juga boleh memilih menjadi PKP. Nah, pengusaha kecil yang memilih jadi PKP maka wajib melakukan kewajiban PKP. Jadi dalam kasus contoh tadi dokter Ali ya omsetnya selama setahun 2 miliar, maka dokter Ali tidak wajib menjadi PKP. Nah, kalau dokter Ali mau jadi PKP boleh ya, tapi nanti dokter Ali harus melakukan kewajiban PKP. Itu untuk sepengetahuan kami untuk wajib pajak orang pribadi memang jarang ya yang PKP, banyaknya wajib pajak badan yang PKP. Tapi ini untuk pengetahuan saja ya. Nah, untuk pengusaha kecil ini misal dokter Ali ya orang pribadi dia omsetnya lebih dari 4,8 ya maka dia wajib PKP. Misal omsetnya 5 miliar maka dia wajib PKP. Kalau omsetnya kurang dari 4,8, nah dia milih PKP atau enggak. Kalau milih PKP ya silahkan, kalau enggak milih ya berarti non PKP gitu. Kalau dia milih PKP berarti dia harus melakukan kewajiban PKP. Nah, kewajiban PKP yaitu melaporkan diri untuk diumumkan sebagai PKP, memungut PPN, kemudian setor PPN, dan lapor PPN. Nah, untuk materi PPN dijelaskan di kelas pajak berikutnya ya. Ini kalau mau dibaca boleh. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.